mendengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita mulai di program berikutnya pendengar, ada obrolan komunitas untuk Anda. Di kesempatan malam ini di Kamis 20 Februari 2025 tentunya sudah hadir di studio kita ya, ada teman-teman ngobrol saya untuk malam ini. Kita sapa dulu, ada siapa saja sekerangan nih. Ada Hari Matahari, benar ya namanya ya? Ya benar Pak. Hari Matahari, kemudian ada Anggapati. Halo semuanya. Iya, baik. Ini Hari Matahari ini sebagai mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, Komunitas Republik Baca Sukarami Pali. Kemudian untuk Anggapati sendiri pengarah bidang pendidikan. Oke lah. Ini Komunitas Republik Baca Sukarami Pali ya. Iya betul. Kalau kemarin kita sempat ketemu dengan yang digital, kemudian yang bahasa Inggris, ini kita ketemu dengan Republik Baca. Ini apa sih artinya ya Republik Baca ini? Boleh dijelaskan mungkin siapa Hari atau mungkin saya dulu Pak ya. Boleh silakan. Oke, jadi halo teman-teman. Jadi Republik Baca Sukarami ini adalah komunitas literasi yang ada di Kabupaten Pali, terutama di Desa Sukarami. Itulah namanya kenapa Republik Baca Sukarami, karena Sukarami itu berasal dari nama desa saya sendiri, yaitu Desa Sukarami. Oke. Ya, Republik Baca ini adalah kegiatan literasi yang ditujukan kepada anak-anak karena minimnya literasi yang ada di desa saya. Jadi itu inti utama dari komunitas Republik Baca Sukarami. Republik Baca Sukarami ini sudah berapa lama? Untuk berdirinya sudah hampir 1 tahun Pak, di bulan 3 ini. 1 tahun? Ya, dari tahun lalu. Oke, jadi pas 1 tahun atau baru mau 1 tahun ini? Hampir 1 tahun Pak, karena berdirinya di bulan 3 bulan tahun 3. lalu. Ya. Oke, bentar lagi dong ya berarti Iya, ya. Oke, Lana selama kalau boleh berbicara mengenai ini kenapa lebih ke Republik Baca tadi ya? Tadi sudah dijelaskan oleh Hari bahwa ini karena ada semacam apa ya? Kurangnya literasi Pak. Kurangnya literasi baca. Apalagi pada anak-anak ya Pak. Oke. Dan malam ini kita mengangkat tingkatkan literasi dengan aksi. Iya. Ini ada apa dengan tema ini, tingkatkan literasi dengan aksi? Sesuai dengan komunitasnya Kak ya? Oke, boleh. Mungkin siapa mau jelasin nih? Angga mungkin? Silakan. Mungkin Angga dulu ya Kak. Ya. Oke, baik. Halo semuanya. Di sini kami dari Komunitas Republik Baca Sukarami, tepatnya di Desa Sukarami, Kabupaten Bangkol Abab Lematang Ilir. Jadi Komunitas Republik Baca Sukarami tadi benar yang dibilang founder kita ya Pak ya. Hari Matahari ini merupakan founder, benar pendirinya Pak. Kalau sebutannya itu Presiden Komunitas Republik Baca Sukarami. Ya, jadi beliau adalah pendiri. Beliau juga asli dari Desa Sukarami. Jadi dengan adanya ketertarikan ataupun dengan adanya rasa empati yang tinggi Pak ya terhadap anak-anak yang ada di Desa Sukarami sendiri. Karena sekarang ini walaupun udah melek digital, tetapi anak-anak yang ada di desa itu untuk literasinya masih sangat minim dan sangat rendah sekali. Walaupun bisa dilihat anak-anaknya itu sendiri itu mereka memiliki gadget semua, hampir semuanya. Tetapi yang jadi PR bagi kita semua, apalagi kita anak-anak muda yang tentunya peduli terhadap literasi di negeri kita sendiri, di daerah kita sendiri, mereka itu menggunakan teknologi ataupun handphone yang mereka punya itu cuma untuk bermain game. Enak kalau main gamenya ini jadi pro player ataupun pemain game yang profesional Pak ya. Ini cuma ngabisin waktu, buang-buang duit dan nggak ada kerjaan lain selain daripada main game. Dan inilah inisiatif dari Hari Matahari ini untuk mendirikan Republik Baca Sukarami. Mereka itu menarik perhatian anak-anak. Bagaimana cara anak-anak ini ingin gabung ke kita, ikut komunitas Republik Baca Sukarami ini dengan kegiatan-kegiatan positif tentunya. Jadi kebiasaan-kebiasaan anak main game tersebut bisa kita alihkan ke kebiasaan yang jauh lebih positif dan lebih yang pastinya menimba ilmu bagi mereka semua. Nah, daripada mereka main game terus setiap hari pulang sekolah main game, lebih baik kita ikut kegiatan gitu. Dan kegiatannya ini bersifat have fun, jadi
seru-seru apa kalau bisa dibilang itu sersan Pak, serius tapi Serius tapi santai, santai, benar. Jadi oke. kegiatannya banyak sekali, ada indoor, outdoor, dan itu semua adalah tentang literasi untuk meningkatkan agar di daerah Pali terutama di Kabupaten Pali sendiri di Desa Iya, Sukarami itu bisa menuntaskan angka buta huruf gitu Pak. Oh, itu gitu. tujuan utamanya, Tujuan benar utama nggak? ya. Oke, Iya, oke, benar. oke. Kalau melihat ininya sebenarnya apa sih? Kenapa tadi Angga sempat bilang angka buta huruf? Kalau melihat apa namanya kondisinya emang begitu ya hari Iya, iya benar Pak. Sebelum didirikan organisasi ini Iya. atau komunitas ini sempat survei juga Pak, karena saya adalah pemuda desa, jadi mengetahui posisi atau keadaan yang ada di desa saya. Terutama angka pendidikan juga rendah Pak. Banyak anak-anak yang berhenti sekolah atau putus sekolah dan banyak anak-anak yang tidak sekolah sama sekali. Oke, Ini terjadi turun temurun. Kenapa literasi bisa dibilang rendah? Karena ini berawal dari orang tuanya. Oke. Di desa saya orang tua saja buta huruf Pak. Nah gimana dengan anaknya? Pasti Iya, ini iya, turun iya. temurun Pak. Kalau orang tua saja buta huruf, pasti anaknya juga ditanya-tanya. Iya, iya, Nah ini iya. juga ditemukan kasus atau studi kasus kami lakukan, yaitu pada anak yang berada di tingkat SMP itu masih ada yang buta huruf, belum bisa membaca. Kenapa dia bisa lulus di bangku SD? Sedangkan dia sudah di bangku SMP, kan jadi tanda-tanya. Iya, iya, Dia iya. tidak bisa membaca tapi duduk di bangku SMP. Iya, iya, iya. Jadi bermasalah juga di bidang pendidikan sekaligus di bidang literasi. Jadi ini Oke, adalah oke. komunitas kami ini adalah kombinasi antara pendidikan dan literasi ini saling berkaitan, Pak. Nah, itulah tujuan utama kami. Karena mengetahui kasus tersebut berarti angka literasi di daerah saya itu bisa dibilang rendah, Pak. Oke. Jadi dengan didirikan komunitas ini, ada harapannya kami sedikit membantu dari kegiatan pemerintah, walaupun sedikit tapi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak atau memfasilitasi kegiatan anak-anak yang ada di desa. Selain bersekolah, Iya. mereka bisa mengambil kegiatan positif yang ada di desa. Oke. Tadi sempat bilang ya ada ternyata memang nyata ya yang Iya, Pak. SD Iya, nyata begitu sekali. ini langsung ke SMP tapi dia Masih belum bisa membaca. belum bisa Pak. baca. Iya. Gimana itu tulisan? Itu Pak sebenarnya untuk anak-anak daerah Pak itu menjadi PR yang utama Iya, sebenarnya. iya. Beda sekali sih kalau menurut kita yang udah hampir berapa tahun ya tinggal di kota Pak. Iya, Kalau iya. saya melihat anak daerah itu memang tertinggal jauh Pak dengan anak-anak kota. Iya. Karena mereka kalau mereka main itu mainnya kelewatan, Pak. Beda sama orang kota. Orang kota ini kalau aku lihat-lihat Pak ya, mereka itu orangnya sangat sangat Ambisius, ya. ambisius, disiplin. Iya. Mereka itu apalagi seperti di daerah kita yang yang ada di Palembang Pak ya, mereka itu ada jam main, ada jam ngaji, ada jam sekolah. Iya, Jadi iya, mereka itu iya. terbagi. Oke. Tapi aku lihat mereka juga nggak ketinggalan informasi Pak. Game-game mereka bisa gitu kan Pak. Iya. Tapi mereka ngaji, Kenapa? mereka sore bisa Iya, ngaji. iya, benar. Nah kalau anak desa, kalau mereka udah sekolah itu main terus gitu. Jadi nggak ada Oke. kegiatan positif selain daripada sekolah. Enak kalau sekolahnya serius, ini sekolahnya udah nggak serius gitu, main aja kerjaannya Iya, gitu iya. Pak. Jangan-jangan masuk jam 7 pulang jam 7.30 gitu ya. Bisa jadi itu Pak. Oke, Pak. Nah, pada saat hari kemarin sempat survei dulu ya sebelum Iya, Pak. mendirikan komunitas Republik Baca ini. Itu pada saat survei katakanlah ya. Kalau yang namanya survei kan pasti ada semacam hambatan ya, istilahnya. Iya, benar, Pak. Mereka tidak mau menerima tamu yang banyak tanya segala macam. Nah, ini bagaimana nih mengatasi hal tersebut? Apakah memang ada kejadian seperti itu? Mengatasinya gimana tuh? Iya, baik Pak. Untuk mengetahui kenapa ada anak yang masih buta huruf itu Iya. awalnya dari keresahan masyarakat karena Oke. katanya sudah di bangku SMP kok masih bisa diluluskan dan sempat ditanyakan kepada guru memang anak tersebut susah untuk diajari membaca karena proses belajarnya juga sangat minim karena dari orang tua juga berkurangan atau kurang berkecukupan jadi Iya, berpengaruh juga ke anak-anaknya. Dengan apa kami mengatasinya? Kami mengadakan program bimbingan konseling, Pak. Oke. Jadi dengan ini kami mendatangi rumah anak yang masih belum bisa membaca tersebut untuk bertanya kenapa anak tersebut Oke. bisa lambat sekali dalam proses belajar dalam literasi apalagi proses baca membaca. Baca ya. Iya. Dan dari sini kami mendapatkan hasil dari orang tua karena dari orang tua juga tidak mengawasi, Pak. Oke. Orang tua acuh tak acuh terhadap Oke. anaknya, membiarkan sepenuhnya kepada anaknya. Seperti tidak pernah mengajari anaknya membaca, tidak pernah memantau kegiatan anaknya di Iya, sekolah, iya, iya. serta memberikan sepenuhnya kepada guru. Oke. Jadi tanggung jawab orang tua inilah juga sangat penting melepaskan anaknya sehingga berpengaruh pada anaknya yang tadi nggak bisa membaca Pak, karena sibuk dengan pekerjaan. Karena orang tua di desa itu mereka kan mayoritas petani, Pak. Petani, Ya oke. petani karet. Jadi mereka pergi
subuh, kadang pulangnya itu sore. Jadi nggak fokus ke anak-anak. Jadi anak-anaknya terbengkalai, nggak diperhatikan oleh orang tuanya. Ada juga mentalnya yang berpengaruh, ada juga literasinya juga berpengaruh, serta pendidikannya juga berpengaruh. Karena banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah sama sekali. Banyak juga anak-anak yang putus sekolah dan tidak naik kelas dan lain sebagainya. Gitu Pak. Karena permasalahan-permasalahan pendidikan dan literasi yang ada di desa saya itu perlu diperhatikan gitu. Oke, jadi istilahnya itu pada saat hari survei katakanlah ya, Iya, Pak. itu bertanya-tanya dengan mereka, ternyata salah satunya karena ya orang tuanya pergi subuh Ya, ke pulang, kebun Iya. pulangnya sore sampai rumah tidur. Betul. Iya benar Pak, karena kecapean. Iya, benar. Iya. Pulangnya istirahat gitu Pak. Sementara anak-anaknya ya begitulah ya istilahnya, dibiarin begitu saja. Tapi kalau misalnya pada saat hari awal-awal dulu survei itu kan, Iya Pak. seperti yang Angga sempat bilang bahwa mereka tuh sudah kenal dengan handphone. Iya benar Pak. Tapi yang lucunya, Tapi mereka tidak bisa baca, tidak bisa ini. Gimana itu bisa? Kalau Angga sendiri melihat fenomena ini gimana Angga? Oke Pak, jadi kalau menurut pengamatan Angga sendiri Pak ya, Iya. anak desa itu Pak, mereka itu kalau untuk game-game itu mereka ngerti gitu Pak ya. Untuk bahasa-bahasa game itu mereka pandai semua Pak. Makanya kalau anak desa itu nggak heran kalau misalnya bahasanya itu bahasa yang agak kasar gitu. Mereka tuh tata keramanya agak kurang. Oke. Mereka nggak bisa membedakan antara berbicara dengan orang tua, dewasa ataupun anak-anak seusia mereka sendiri. Nah, yang jadi perhatiannya seketika mereka ditanya di sekolah ataupun mereka belajar, mereka itu lambat nangkep. Mereka itu susah sekali memahami pelajaran. Jadi mereka itu kalau menurut Angga sendiri Pak, mengapa mereka bisa naik itu tanda kemungkinan mereka itu cuma menang rajin doang gitu Pak. Jadi mereka itu ke sekolah rajin gitu. Setiap hari ke sekolah, tapi yang jadi tanda kutip mereka ini ngerti gak sih pelajaran yang iya. Karena Pak ya, anak desa itu rajin gitu Pak. Misalnya mereka rajin sekolah, setiap pagi ke Iya, sekolah. iya. Jadi ibaratnya datang, duduk, mantep, pulang gitu. Nah, sedangkan pelajaran mereka nggak serap gitu Pak. Nah, mungkin itu menurut Angga Pak. Sedangkan kalau mereka bermain game, mereka itu paham Bukan semua, main ya? bukan main. Mainnya itu main bener. Bener pro ya. Benar, tapi bukan pro player dan tanda kutip jadi gamers yang bisa menghasilkan uang enggak Ngabisin ya kuota betul, aja ya? ngabisin kuota doang gitu Pak. Itu yang jadi permasalahan juga sih bagi Angga gitu Pak. Oke. Ya, akhirnya terbetik lah istilahnya kayak Hari akhirnya mencoba membuat komunitas Republik Baca. Nah, Iya Pak. ini pada saat punya ide ya, katakanlah punya ide untuk mendirikan komunitas Republik Baca ini. Support dari teman-teman tuh gimana tuh? Apakah memang Hari bergerak sendiri atau mungkin Hari ngajak siapa gitu? Baik Pak. Untuk membentuk komunitas literasi Republik Baca Sukarami ini tentunya kita sebenarnya ini sudah dirancang dari tahun 2023 Pak ya. Tapi saya sendiri masih belum menemukan naungan atau pembina yang bisa membina kami di komunitas Republik Baca Sukarami ini. Karena seperti yang kita ketahui juga kalau komunitas ingin berdiri pasti ada pembinanya Pak ya. Kalau dari kita sendiri mungkin agak kurang ya, mungkin ilmunya juga kurang. Jadi di tahun 2024 sudah ditemukan pembina. Jadi akhirnya kami membentuk komunitas Republik Baca Sukarami. Awalnya memang inisiatif saya sendiri, tapi komunitas juga tidak akan berjalan kalau SDM atau sumber daya manusianya juga kurang Pak. Jadi saya mengajak beberapa anak-anak yang ada di desa Sukarami, bahkan ada di desa-desa luar dari desa Sukarami yang ada di Kabupaten Pali, ikut menjadi anggota di Republik Baca Sukarami ini. Jadi untuk anggota-anggota di Republik Baca Sukarami ini bukan hanya anak pemuda dari desa Sukarami, tapi anak pemuda yang berasal dari Kabupaten Pali yang kami berdayakan mereka untuk mengabdi di Republik Baca Sukarami ini. Mungkin ada sekarang sekitar 10 orang Pak. Karena pemuda-pemuda di desa sekarang juga masih sangat minim Pak yang memang peduli terhadap anak-anak desa atau komunitas literasi seperti ini. Karena anak-anak pemuda sekarang pikirannya hanya uang Pak, mikirin kerja, mikirin naungin adik, naungin orang tua dan sebagainya, merantau. Jadi pemuda yang memang menetap di Kabupaten Pali itu sangat sedikit Pak, sangat minim. Jadi ini juga jadi PR atau tantangan bagi kami untuk sumber daya manusia Pak. Nah sementara ini pembinanya itu dari mana? Pembinanya dari Kabupaten Pali yaitu Bapak Teguh. Beliau ya adalah pengurus atau pengurus di Kabupaten Pali Pak. Pekerjaan di Kabupaten Pali.
Beliau memang peduli terhadap literasi. Pertamanya beliau mengajak saya untuk bekerja sama Pak terhadap literasi tersebut karena beliau adalah seorang aktivis juga Pak di Kabupaten Pali dan berinisiatif untuk menggerakkan pemuda di Kabupaten Pali dan akhirnya dari obrolan tersebut atau diskusi tersebut terbentuklah Republik Baca Sukarami Pak. Oke. Nah, untuk naungan sendiri sekarang masih lewat diskusi bersama, belum ada naungan resmi Pak dari pemerintah Kabupaten Pali. Mereka sudah support tapi belum ada kayak SK surat keterangan gitu Pak yang memang resmi dari pemerintah. Cuman masih lewat diskusi bersama Pak gitu. Masih merintis lah katakanlah Iya, ya, benar, Pak. walaupun ini sudah mau 1 tahun ya. Iya, Mudah-mudahan betul. lah Iya, nanti SK-nya segera ada ya. Siap, Karena, Pak. Siap, karena Pak. dibantu sama apa nama tadi Pak? Pemerintah, Iya, Pak. pemerintah. Supportnya. Nah, ini kan pada saat Angga mengajak nih mereka-mereka yang katakanlah yang putus sekolah, kemudian seperti dibilang Angga tadi yang cuman konsen ke gadget. Iya Pak. Itu gimana tuh cara mengajaknya dan sekarang kalau boleh tahu sudah berapa yang ikut di dalam komunitas ini? Baik Pak, untuk anak-anak sendiri sudah hampir 50 orang ya Pak, sudah hampir 50 orang. Memang banyak anak-anak di Desa Sukarami ini. Iya, Bagaimana cara kami mengajak mereka untuk aktif di Republik Baca Sukarami? Oke. Kami ada kegiatan yang namanya Gembel Pak. Gembel ini adalah gembira belajar. Oh, gembira. Ya namanya agak unik ya Pak. Iya, Jadi plesetannya tuh unik gitu Pak. Jadi Gembel ini adalah gembira belajar. Kami fokuskan anak-anak belajar sambil bermain karena anak-anak sekarang kan pasti fokusnya bermain Pak. Benar, Di gadget aja mereka main game itu memang untuk hiburan. Jadi kami mendekatkan mereka dengan buku atau literasi dengan cara bermain. Contoh-contohnya bermain petak umpet dengan sambil membaca buku, bermain tebak kata dengan membaca buku, Iya. bermain bernyanyi dengan membaca buku dan lain sebagainya. Jadi kami dekatkan mereka dengan game-game tertentu dan akhirnya setelah kegiatan game tersebut kami adakan kuis kepada mereka dan berikan rewards atau berikan mereka penghargaan atas pencapaian yang mereka raih. Jadi itu adalah bentuk kami untuk menarik simpati anak-anak agar bisa bergabung di Republik Baca Sukarami ini. Pak. Oke, kebanyakan dari usia berapa? Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya, Pak. Oke, berarti istilahnya ini ya enggak ya, Hari ya. Menghapus dogma masyarakat bahwa dari SD ke SMP itu memang ada peringkat yang memang harus bisa baca tulis ya. Betul, Ya, betul benar, Pak. sekali. Iya, jangan tiba-tiba duduk di SMP pas ditanya Nah, Masih nggak bisa membaca. iya betul sekali Pak. Kan tanya-tanya juga Pak ya di bidang pendidikannya. iya, sekolahnya gimana gitu kan. Kan membaca ini kan adalah sesuatu yang fundamental Pak bagi diri kita Bener, sendiri. bener. Bukan Karena kalau untuk belajar awal sekolah kan baca. Betul, baca. Kan baca, tulis dan berhitung itu Iya. memang sesuatu yang dasar sekali. Iya. Nah, bagaimana mau mereka naik kalau membaca saja Iya. mereka nggak bisa gitu kan. Gimana mereka waktu ujian? Ya, gitu itu yang jadi tanda tanya. Iya benar Pak ya. Istilahnya tuh Menang rajin kalau. rajin bener ya. Tapi kalau melihat fenomena ini ya di SMP kan sudah Hari sama Angga dapati bahwa lah ini mereka nih belum bisa baca kok bisa duduk di SMP. Apakah mereka diajak juga nih? Iya benar Pak. Memang mereka diajak bahkan ada kelas khusus untuk mereka Pak. Oke, Ya kami adakan privat untuk mereka agar bisa menimba ilmu dengan cara lebih efektif ya Pak. Karena kalau privat kan mereka lebih inisiatif dengan kita ya, lebih Iya, fokus iya, dengan iya, kita iya. face to face gitu Pak ya. Nah di sini juga ada bermasalah di bidang pendidikannya Pak, karena guru itu di desa itu fokus untuk mengajar Pak. Jadi mereka memberikan tugas, memberikan PR, menjelaskan di kelas. Mereka tidak memperhatikan anak-anaknya, apalagi apalagi ada anak-anak yang introvert ya Pak, pendiam. Mereka tidak perhatikan, mereka hanya fokus untuk mengajar. Jadi anak-anak yang tidak bisa membaca ini dibully ibaratnya oleh teman-teman lainnya, dikatakan. Jadi mereka menjadi anak yang introvert, pendiam, Minder jadinya. dan akhirnya sifat-sifat yang tidak bisa membaca tadi tenggelam di jati diri mereka, nggak bisa mereka keluarkan, mereka nggak bisa ambis untuk belajar karena mereka juga ditakuti oleh teman-temannya, juga tidak diperhatikan oleh gurunya karena konseling itu juga dibutuhkan loh di sekolah itu. betul. Nah itu juga menjadi masalah juga Pak untuk siswanya, kenapa mereka tidak bisa membaca Pak. Nah, jadi dengan adanya komunitas Republik Baca Iya, Sukarami iya, ini Pak, kita ini terutama Hari Matahari ini mereka inisiatif Pak. Sebenarnya yang mereka itu perlunya pendekatan secara khusus sebenarnya Pak. Mestinya ya. Iya, seharusnya seperti itu. Iya, iya. Apalagi terutama Angga sendiri Pak. Angga kan mahasiswa keguruan gitu Pak. Jadi memang ada metode-metode pembelajaran itu Oke, secara khusus. oke. Kita itu nggak bisa mengajari seseorang itu misalnya
di kelas ada 30 orang nih. Memang kita secara umum kita jelaskan satu persatu, tetapi Iya, kita memang harus ada pendekatan secara khusus. Iya. Karena anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Benar. Ada yang Iya, cepat nangkep, ada yang lambat Iya, lambat. nangkep, dan anak-anak yang dibilang udah SMP tapi nggak bisa baca tadi, mungkin mereka itu lambat nangkep gitu, Pak. Iya. Kan itu kasihan kalau kita kita belum tahu ya istilahnya. betul. Kita tuh seharusnya jadi sebagai guru itu harus aware terhadap mereka yang kurang nangkep gini, Pak. Nah, sedangkan PC besar dari Republik Baca Sukarami ini, mereka ini mengadakan private class bagi anak-anak yang udah SMP tapi nggak bisa baca ini. Karena kalau mereka mau gabung ke anak-anak SD mungkin agak minder Iya, juga. benar. Jadi Iya, Pak. emang keren gitu. Bener nggak sih? Iya, Pak. Iya dong, masa SMP kamu sama Pasti malu kan, Pak. gengsi Iya, Pak. dong Ya pasti gengsi mereka ya. bener. Pasti gengsinya Iya, besar. bener. Dengan cara mengatasi gengsi tersebut ialah dengan private class tadi, Pak. Oke. Ya itu. Nah, ini private class emang sudah dibuka dari awal atau baru dibuka begitu sudah jalan ini? Ya memang sudah dibuka, Pak. Sebenarnya dibuka itu pas ada volunteer lagi, Sudah Pak. dibagi-bagi gitu ya? Ya Bang? memang sudah dibagi-bagi, Pak. Setelah diketahui bahwa anak tersebut buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis, kami langsung bergerak mendatangi bimbingan konseling tadi Oke. kepada orang tuanya. Kenapa mereka nggak bisa membaca tadi? Mungkin dari orang tuanya yang sibuk bekerja, jadi kami alihkan mereka untuk bisa kelas private di kami, Pak. Oke. Memang sudah ada di pas awal berdiri Pas itu awal sudah ada berdiri, ya, Pak. Sudah istilahnya memang sudah berarti prosesnya pertama mengajak dulu ya, ngajak teman-teman ya. Ya pasti ngajak-ngajak anggota. Udah kumpul, baru kita berbagi tugas begitu Iya ya. benar Pak. Di tugas ini juga ada 3 divisi Pak. Di divisi penting ada Republik Baca Sukarami ini. Oke. Yang pertama ada, kami sebutnya menteri Pak, karena kami adalah republik. Iya. Jadi kami mengikuti kegiatan pemerintah Pak. Ada menteri iya. luar negeri, menteri sarana prasarana, dan menteri pendidikan. Nah, menteri sarana prasarana ini adalah yang mengatur tempat kami belajar, baik di rumah, Iya. di indoor ataupun di outdoor atau di kelas alam Pak. Karena di sini ada kelas alam juga. Nah, jadi ini tugasnya sarana dan prasarana yang menyediakan buku, yang menyediakan lapak baca dan lain sebagainya, itu ada di Menteri Sarana Prasarana. Menteri Pendidikan yang mengatur kegiatan proses belajar mengajar seperti gembel tadi, Pak, itu adalah tugas dari Menteri Pendidikan yang menjadi koordinator dari bidang pendidikan. Oke. Untuk Menteri Luar Negeri itu sebagai ambasadornya ibaratnya Pak, apa sebagai promosinya, Oh, sebagai dutanya Pak di duta, iya. Republik Baca Sukarami. Jadi yang Oke, mempromosikan komunitas ini keluar ke sosial Iya, media, ke masyarakat bahwa iya. kami ada komunitas loh di desa ini. situ, Ya, iya. Membuat konten bener nggak? Iya benar Pak. Membuat konten Iya. di Salah hari, Pak. satunya itu Iya, ya. kan Iya, kita benar, ada Pak. Instagramnya Kak. Iya Oh Pak. iya, Nah, iya, oke. Salah satunya juga oke. itu Pak. Nah ini saya tertarik dengan Angga ini pengarah bidang pendidikan. Apakah ini memang salah satu istilahnya tugasnya seperti Angga bilang tadi bahwa ya kalau ngajarin orang itu memang ada ilmunya itu gimana tuh? Betul. Memang benar-benar terjun ke situ ya enggak ya? Iya betul Pak. Jadi kalau untuk proses mengajar, apalagi itu anak-anak ya, Iya. kita itu memang harus tahu terlebih dahulu metode pembelajaran yang Iya. cocok bagi anak-anak. Oke. Masa anak-anak kita ajak diskusi aktif, kita ajak misalnya mereka diam kita ngomong sendiri, mereka kan pastinya jadi bingung. Ini oke, orang bilang apa gitu kan. Nah jadi kita tuh memang harus tahu terlebih dahulu kondisi anak-anak yang di daerah kita itu. Apakah mereka ini benar kata Hari tadi, mereka ini belajar sambil bermain. Nggak bisa kalau mereka belajar fokus, mereka nanti hilang itu kefokusannya. Karena kalau menurut penelitian itu ada apa ya, anak-anak itu fokusnya cuman berapa menit gitu Pak. Iya. Kalau ada tingkat-tingkat Iya, benar-benar. tingkat-tingkatannya. Iya. Jadi kalau kita sambil belajar, sambil bermain, seolah-olah itu bermain, tetapi ada ilmunya yang Iya. didapat. Contohnya Oke, tadi oke. kita ada main petak umpet, Iya. kita ada lapak baca, misalnya ada main ABC yang misalnya yang kena mereka baca buku, ada membaca bareng, terus nanti ada yang menyampaikan makna dari yang dibaca yang dibaca tadi. Nah dengan yang cara main tepak bundak itu ya? ya betul Pak. Jadi dengan kegiatan seperti itu nantinya ada reward bagi mereka Pak. Oke, Apalagi oke. kalau ada kuis dengan bentuk hadiah, wah, Ya, anak-anak itu senang sekali gitu Pak. benar, Mereka nggak benar. melihat isinya apa gitu, yang Iya, penting mereka iya, dapat dalam hadiah. bentuk Betul. kuis, ya. Walaupun hadiahnya nggak seberapa gitu Iya, kan, iya, Pak. iya. Tapi kalau misalnya mereka dapat hadiah, mereka ada rasa bangganya sendiri dengan teman-temannya. Nah, inilah yang menarik perhatian anak-anak Oke, itu. oke, Itu cara kita untuk mengumpulkan mereka. Oke. Karena untuk menarik perhatian anak-anak sekarang ini itu lumayan susah juga, Pak. Benar. Perlu proses yang lumayan panjang juga, Benar Pak. sekali, benar Tetapi ingat, kalau di desa, Pak, ada kelebihannya kalau menurut anggap sendiri, Pak. Apa tuh? Kalau orang di desa misalnya ada kegiatan, mereka itu
seneng Pak ikut kegiatan seperti itu, apalagi kegiatan-kegiatan yang baru gitu Pak. Mereka tuh seneng, mereka tuh antusias, apalagi ya penasarannya ini tuh apa ngumpul-ngumpul ya gitu. ngumpul-ngumpul ini apa gitu Oh, kan gitu Pak. ya, Ya oke, betul. oke, oke, oke. Penasarannya itu tingkat tinggi Pak kalau anak-anak desa. Apalagi misalnya ada orang KKN seperti kata Hari tadi Iya, ada volunteer. iya, iya. Mereka itu seneng banget Pak berbaur dengan orang-orang baru. Apalagi yang datang misalnya dari kota kan Pak. Iya, iya, Nah, iya. itu mereka sangat seneng ikut Oke, kegiatan oke, seperti oke, itu. oke, Jadi oke. dengan kayak tapi ingat mereka itu juga cepat bosan kalau misalnya kegiatannya itu aja. Iya, iya. Jadi perlunya tadi ada kata Hari tadi ada private class, ada indoor, outdoor dan kelas alam. Itu untuk agar mereka itu nggak bosan dengan Iya, kegiatan. iya, iya, Karena iya, iya. kegiatannya sendiri seminggu itu 2 kali ya, Sabtu Iya. dan Minggu gitu. Oke, baiklah. Apa ya kalau dilihat di sini berarti sebenarnya support dari orang tuanya juga bagus ya? Ya bagus Pak, ya Pak. Ya memang orang tua di desa itu sangat support karena mereka juga nggak bisa memantau, Oke. nggak bisa mengajarkan secara fokus kepada anak-anaknya Pak. Jadi dengan menyerahkan anak-anaknya kepada komunitas kita, mereka lebih leluasa. Oh anaknya bisa belajar tiap hari, nggak fokus main saja, nggak pulang-pulang mereka kemana. Nah mereka Oh, lagi biasanya ngumpul gitu. Ya, lagi ngumpul, ya Iya, Pak. iya. Karena Orang kami, tuanya senang pasti. kami kan ada lapak baca juga Pak ya. Iya, Kami iya. sediakan lapak, kami sediakan buku. Nah jadi anak-anak itu biasanya ngumpul di sana rame Pak. Nah jadi Oke, oke. orang tua juga senang karena kegiatan itu juga positif Pak, sangat support gitu Pak. Nah, ini support dari teman-teman ya, katakanlah yang Hari bilang ada apa? Ada Menteri Pendidikan, sarana dan prasarana. Iya, ini antusias teman-teman pada saat Hari ngajak itu ada hambatan nggak sih atau yang ya kalau mau ikut ayo, kalau yang enggak atau gimana? Oke Pak, sebelum membentuk komunitas ini kami sudah berkomitmen Pak ya. Iya. Misal 10 orang ini berkomitmen untuk menegakkan komunitas literasi ini. Karena memangnya anak desa atau pemuda desa kalau tidak ada uang tidak bisa berjalan gitu Pak. Memang prinsipnya mindsetnya itu ngarah ke sana Pak. Jadi Iya. kalau kita memang pure dari tenaga kita nggak mengeluarkan uang, nggak menghasilkan uang untuk mereka nggak akan bergerak. Iya. Nah jadi kami 10 ini berkomitmen untuk mengeluarkan tenaga sendiri dari finansial sendiri atau ekonomi sendiri untuk menegakkan komunitas ini. Oke. Nah untuk yang lainnya itu adalah bonus Pak kalau ada anak pemuda lagi yang ingin gabung Iya, Pak. Karena memang kami 10 ini fokusnya memang ingin mendirikan Republik Baca Sukarami ini di desa Sukarami Pak. Mungkin hambatannya tadi masalah uang Pak. Karena kami dari tenaga sendiri mengeluarkan uang sendiri, Iya, apalagi iya, memberikan sarana prasarana dalam proses belajar itu memang pure dari Dana tenaga diri sendiri ya Pak. Iya. Oke. Kalau dilihat sebenarnya apa ya? Kalau kita lihat salah satunya di apa namanya Sukarami Pali Iya, Pak. ya. Dan ini baru setahun, tapi sebenarnya konsepnya memang sudah lama Ri, ya. Ya memang sudah lama Pak. Sebelumnya memang di tahun 2023 apalagi di zaman Covid memang Hari itu ada inisiatif bersama kawan-kawan Iya, juga iya. untuk mendirikan komunitas literasi. Karena ini saya lihat dari turun temurun memang tradisi Iya. minim literasi ini ada di desa saya Pak. Bahkan saya di bangku SD, saya di bangku SMP, memang ada teman-teman yang memang minim literasi Pak. Nah jadi ini saya rasa ini turun temurun Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Iya, Jadi iya. saat saya duduk di bangku kuliah, saya inisiatif akan mendirikan komunitas literasi agar mengatasi permasalahan tersebut Pak. Oke, cita-cita yang Mulia, Pak. sudah terpendam dari dulu Betul. Iya Pak. Jadi agak gitu juga ya. yang Hari rasain akhirnya Hari bisa apa ya? Implementasi. Iya betul. kan? Implementasi. Selesaikan sendiri permasalahan yang Hari Iya, iya. hadapin, Hari selesaikan dengan bangku kuliah ini, Pak. Betul. Mantap ya. Tapi memang apa ya? Stigma masyarakat bahwa kalau anak desa itu ke kota, dia tidak mau lagi pulang ke kampung. Kan kadang-kadang gitu ya. Iya, Kalau Pak. mereka sudah kuliah, kemudian udahlah cari kerja Iya, di kota aja. Terus lama-lama mereka benar-benar jadi orang kota. Nggak balik lagi Dan ke dusun, ya. Mayoritasnya gitu, Pak. iya, Tapi nggak karena semuanya, tidak- Pak. tapi kalau saya lihat di sini Hari dan Angga pun sebenarnya mungkin dulunya punya pikiran begitu. Kayaknya di kota lebih enak nih. Iya, ya. Pak. Pasti. Tapi akhirnya kenapa akhirnya terpikir bahwa lah kita ini kan memang dari desa nih. Iya Pak. Kita harus membangun justru desa kita yang perlu kita. Iya benar Pak. Karena di kota sudah banyak gitu kan. Nah, kalau Hari sendiri sama Angga sendiri memang terbentuk ini akhirnya turun lagi, katakanlah ya walaupun kuliahnya tetap di kota kan. Tapi akhirnya terpikir ke situ. Nih, ini stigma masyarakat yang dipecah, apa yang didobrak lah katakanlah ya. Untuk Hari dan Angga memang sudah terpikir bahwa kayaknya kita ini ya kita harus Bangun desa aja Pak bangun ya. desa. Itu gimana tuh? Apa memang sudah terpikir
terpikir atau baru terpikir? Sebenarnya dari Angga dulu apa dari saya dulu ya? Iya terserah. Ya sebenarnya Saja. memang Oke. sudah terpikir dari dulu ya Pak, karena melihat juga anak-anak di desa itu sangat minim juga Pak yang lanjut ke perguruan tinggi. Oke. Untuk apalagi keluar kota Pak, mereka itu stigmanya kalau sudah lulus SMA itu bekerja Kerja, Pak, iya. karena mindset dari orang tuanya itu menetapkan kepada orang tuanya kalau sudah besar menghasilkan uang. Ya. Nah. Jadi fokusnya mereka untuk bekerja, mereka untuk melanjutkan perguruan tinggi itu untuk apa katanya menghabiskan uang. Jadi Iya, mereka iya, lebih baik merantau jauh ke sana, Oke, pulang oke. membawa uang dan lain sebagainya. Setelah itu nikah. Selesai dong. Iya. Iya betul. Ya mengapa saya juga fokus ke sana Pak ya? Karena ingin merubah stigma tersebut ke anak-anak. Jangan sampai pada saat mereka besar mereka fokus untuk mencari uang. Karena bekal ilmu juga butuh Pak. Benar. Dan masa depan generasi masa depan itu juga harus ditegakkan. Karena Iya, kalau iya. anak-anak juga berpikir seperti itu, bagaimana mereka besar nanti pasti mereka fokus juga mencari uang. Iya. Jadi kita terapkan mereka sejak dini Pak untuk fokus menimba ilmu. Apa manfaat dari menimba ilmu? Kata-kata dari filsuf barat, the man of today is the leaders tomorrow, bahwasanya pemuda yang hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita terapkan pada anak-anak bahwa mereka besar nanti akan menjadi seorang pemimpin Iya, Pak. iya, Jadi, iya. nah jadi itulah. Ada juga kata-kata pergilah cari ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina. Ya, kenapa itu bisa kata-kata itu bisa dilontarkan? Karena sejauh apapun kita mencari pengalaman ke negeri Cina, sejauh apapun kita terbang ke negeri Cina, kita tetap ingat daerah asal kita. Daerah asal, oke, oke. Tetap ingat daerah awal kita menempuh kehidupan di dunia ini. Oke, oke. Jadi fokuslah mencari ilmu, tapi tetaplah bermanfaat untuk orang lain, Pak. Oke, nah ini kan yang menariknya gini ya, Hari sama Angga, itu kan ada semacam salah satunya metode gitu ya, Iya, Pak. untuk kelasnya sudah 50 apa? Hampir 50 orang per Hampir anaknya. 50 orang, dan ada juga kelas privat untuk Private anak-anak class. SMP. Untuk mereka yang itu kan pasti ada SMA nggak sih di situ? Ada Pak, SMA, SMK, ada. SMA, SMK. Nah, kalau melihat mereka ini, mereka sudah bisa baca tulis atau justru dari SMP yang belum bisa baca tadi naik ke SMA? sempat terlihat begitu nggak sih? Atau memang belum didatangi SMA? Kalau SMA memang belum didatangi Pak, karena Oke. fokusnya kami kan memang ke anak-anak ya Pak. Nah kebetulan oke. ya di bangku SMP itu ada laporan dari masyarakat, ada omongan dari guru, Iya, ada iya, omongan dari teman-temannya. Oh kawan aku ini nggak bisa baca, oh kawan ini nggak bisa nulis. Oke, Nah oke, jadi kami juga kenapa kami nggak fokuskan ke mereka yang nggak bisa nulis aja. Oke. Nah jadi kami tarik juga anak-anak di bangku SMP itu untuk gabung juga Pak. Oke. Kalau SMA memang mungkin sekarang bukan fokus kami ya Bukan Pak kalau ke fokusnya. SMK Oke, SMK oke. ya. Ya karena kalau mereka nggak bisa baca di bangku SMA juga sangat kebangetan gitu Pak. Iya. Tapi ada loh fenomenanya begitu yo. Ada fenomena bahkan gitu, Pak. kali-kalian mereka nggak tahu SMA. Ya Cuman- banyak. Iya. Ya kalau kalian banyak. Iya, karena di sosmed ya banyak. Iya betul. Ditanya cuma 4 kali 5 loh. 4 kali 5 berapa? 20. Dan Itu, mereka mikirnya sampai semenit 2 menit dan nggak bisa jawab. Iya Pak. Tapi Ada kejadian kayak gitu, Pak. Tapi memang kayaknya memang semacam apa ya? Kalau bisa kita bilang itu fenomena sebenarnya ya. Tapi balik lagi seperti ada gerakan dari Hari dan juga Angga ya, salah satu contohnya ini membuka komunitas Republik Baca di Sukarami. Nah, ini yang apa namanya? Ini hanya di Sukarami saja atau sudah ke daerah-daerah yang lain? Kalau untuk sekarang nih Pak ya, kita masih fokusnya di Desa Sukarami, Pak. Sukarami, Iya oke. betul. Karena kita kan relatif baru Pak. Jadi kita ini juga benar tadi kata Hari, kita ini masih merintis. Kita sendiri masih fokus ke desa kita sendiri. Oke. Nanti kalau misalnya di desa kita ini sudah sukses, maksud dalam tanda kutip sudah memang benar-benar telah menghasilkan generasi yang melek literasi dan juga sudah terbukti secara misalnya secara survei. Iya. Nah, baru kita akan misalnya menjadi relasi ke desa-desa tetangga gitu Pak. Tetapi kalau untuk sekarang ini memang kita betul-betul fokus fokus ke ke desa sini kita ya. sendiri, kita bangun. Nanti bila perlu desa kita jadi desa contoh gitu, percontohan bagi desa lain gitu Pak. Karena di Pali sendiri Pak ya, kalau bisa dilihat memang banyak sekali pemuda-pemuda yang bisa dibilang keren-keren sih Pak. Contoh di desa Tempira itu ada Kampung Inggris Tempira, Iya. di desa Air Hitam itu ada desa Digital Air Hitam, Iya. dan di desa Sukarami nggak kalah keren, ada Iya. Republik Baca Sukarami gitu Pak. Jadi memang luar biasa gitu Pak. Iya ya, mudah-mudahan ya menjadi kayak satu percontohan. Tapi memang belum semua apa istilahnya, mungkin karena masih fokus juga Sukarami tadi ya, masih banyak anak-anak yang
kayaknya masih perlu dirangkul ya. Betul. Ya benar-benar Pak. Kalau melihat situasi seperti ini masih tetap ada usaha di situ. Hari Untuk mendirikan Republik Baca di desa-desa lain Pak ya. enggak, maksudnya Mengajak mereka lagi, mengajak yang belum Ya, agar iya. lebih banyak itu Pak ya. Iya iya. Itu gimana? Apa tugasnya menteri apa tadi? Menteri Luar Luar Negeri. Negeri. Nah sepanjang Hari sama Angga di komunitas Republik Baca Sukarami ini ya, salah satunya support dari pembina ya tadi ya. Iya Pak. Memang kalau untuk katakanlah untuk mengesahkan tadi ya, untuk mendapatkan SK tadi, itu memang ada semacam syarat-syarat khusus atau gimana tuh, Ri? Kalau untuk kegiatan untuk mencari naungan atau apa ya legalitas Legalitas. dari komunitas Republik Baca Sukarami ini nggak ada apa ya, nggak ada syarat-syarat khusus sebenarnya Pak. Iya. Tapi kami ingin membuktikan terlebih dahulu Oke. sebelum ada legalitas Pak. Jadi apa ya, maksimal 1 tahun lah kami mendirikan organisasi ini, baru kami mengajukan diri Waktu untuk untuk mendirikan legalitas Pak ya, untuk mengajukan legalitas. Jadi Oke. kami ingin memberikan kontribusi nyata terlebih dahulu Oke, Pak. oke, Karena pemerintah pasti bertanya terlebih dahulu, Ya. apa kegunaan organisasi ini, Iya. sudah berapa lama. Iya. Nah, jadi dengan kami berkontribusi dulu, kami bisa menjawab pertanyaan dari pemerintah. Kami sudah berdiri 1 tahun nih Pak, Oke. untuk bukti-buktinya seperti ini. Mungkin itu yang menjadi syarat khusus dari kami. Iya, Pak. salah satunya itu support dari pembina tadi ya. Iya, benar, Pak. Mudah-mudahan beliau memberikan semacam apa ya, jalan juga ya Iya, untuk benar. melegalitas itu tadi Siap, ya. Pak. Dan saya rasa juga apa ya, ke aktivitas Republik Baca ini benar-benar sudah semacam ini ya, sudah apa ya, konkret kan kita bilang, Iya, terlihat ya. Karena seperti yang diceritakan oleh Hari dan Angga tadi, orang-orang tua di sana sudah semacam memberikan apa ya, melepaskan anak-anaknya Secara penuh Pak. secara Iya, penuh. betul. Mereka tuh seneng banget ya Pak kalau kita misalnya ada kegiatan positif gitu. Kalau Iya, bisa iya. setiap hari gitu pastinya Pak. Iya, Jadi iya, anaknya iya. tuh kan orang tua di desa tuh Pak ya, kalau misalnya mereka marah, mereka tuh sering misalnya melontarkan kata-kata yang kelewatan Iya. gitu. Ya, pastilah kan kalau jadi kalau misalnya daripada mereka itu capek marah, anaknya tambah bandel Pak ya. Ya lebih baik. Iya betul, lebih baik ikut saja kamu kegiatan ini. Kayak penitipan anak. Makanya aku bilang kalau bisa setiap hari tadi kan Pak. Nah, oke. Tapi sepanjang sepanjang dari awal berdirinya komunitas baca ini, ada hambatan-hambatan apa sih? Selain tadi yang katakanlah yang mereka yang tidak menerima atau yang gimana, atau justru hambatan-hambatan ini tidak terlalu berarti buat Angga sama Hari? Hambatan mungkin dari segi apa ya, uang tadi Ya, Pak ya. finansial iya, tentunya itu finansial, pastinya ya, Pak. oke, Itu. oke, Iya Pak, oke. karena kalau kita mau mengadakan kegiatan pasti membutuhkan dana seperti reward, games dan lain Iya, sebagainya. Itu membutuhkan dana Pak. Jadi dari tenaga kami sendiri, kami harus mengumpulkan dulu dana, baru kami bisa mengadakan kegiatan tersebut. Mungkin dari finansial. Oke. Yang kedua dari SDM Pak, sumber daya manusia kan memang solid. Kami memang sudah ada anggota kurang lebih 10 orang, tapi kami juga harus membutuhkan anggota yang lebih Pak. Oke. Apalagi di bidang digital Pak, yang memang Oke. bisa memasarkan kegiatan-kegiatan kami, apalagi di Instagram, di TikTok. Karena kita seiring berjalannya waktu, kita harus mengikuti perkembangan teknologi Pak. Percuma kalau kita kegiatannya juga aktif, fokus kegiatannya juga bagus, tapi untuk pemasaran atau segi pemasarannya juga nggak bagus Pak. Jadi oke, kita nggak bisa menjualkan komunitas kita ke masyarakat gitu Iya. Pak. Mungkin kami kekurangan di SDM, apalagi di SDM di bidang digital Pak. Oke, Ini menjadi hambatan kami untuk mencari kawan-kawan yang memang ingin bergabung ke komunitas kami, sukarela gitu Pak, yang untuk membangun komunitas ini yang ada di desa Pak. Oke, sejauh ini sudah banyak yang mengajukan atau masih dalam pencarian? Masih dalam pencarian Pak. Dalam Ya. pencarian. Oke. Dan Kalau- sekarang ini masih dinaungi Hari Pak. Jadi Hari ini founder bisa, editor bisa. multitasking. Iya, ya. multitasking betul sekali, multifungsi itu. Multitalenta. Iya, betul. Oke lah, ini terakhir nih. Kalau misalnya pengen tahu ya tentang komunitas Republik Baca ini, kita harus lihat di mana nih? Ya, boleh Pak. Untuk di Instagram itu ada Instagram Republik Baca Sukarami. Hurufnya kecil semua Pak, nggak ada spasi. Republik Baca Republik, Sukarami. Republik Baca Sukarami. At- Ya. Republik Baca Sukarami Pak. Huruf kecil semua ya? Iya, Pak. Republik Baca Sukarami. Oke lah. Republiknya pakai K?
Iya, Pak. Republik. Oke, Baca Sukarami. Nah, untuk Anda pendengar ya, kalau misalnya Anda punya empati lah katakanlah ya, silakan Anda lihat di IG-nya @Republik Baca Sukarami, hurufnya kecil semua ya. Siapa tahu nih di antara Anda yang sedang mendengarkan sekarang bisa menjadi salah satu volunteer atau Partner. partner, Sponsorship. atau sponsorship ya, Iya, itu betul, diharapkan ya. Iya betul. Yang ada buku-buku nggak kepake gitu. Ya, boleh itu, donasi, boleh, Pak, boleh, ya, boleh. donasi. Nanti hubungi saja di IG-nya. IG, Iya, ya, IG di Republik DM-nya. Baca, Pak. Oke Betul lah, sekali. baiklah. Baik, Hari dan juga Angga, terima kasih untuk kehadirannya ya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini seru ya kalau ngobrol soal literasi ya. Iya, Pak. Tidak akan ada ujung istilahnya, Iya. tidak habis-habis Benar, ya. Pak. Karena Pak, literasi PR kita semua. Iya, benar. Sampai kapanpun itu Betul. ya, yang Iya, namanya Pak. ilmu itu Terus diperbaharui gitu terus Pak. Iya, terus betul. diperbarui, dan apalagi kemajuan teknologi Teknologi sekarang. juga semakin berkembang. Oke lah, baiklah. Sekali lagi Hari dan juga Angga, terima kasih untuk kehadirannya, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Siap. Siap, Pak. Dan ya, sukses saja ya dengan Amin, ya. komunitas Republik Bacanya untuk Sukarami, Bali. Iya, Pak. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tentunya ngobrol-obrol bersama Hari Matahari ya. Ini mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, foundernya komunitas Republik Baca Sukarami Pali, dan juga ada Angga Bati, pengarah bidang pendidikan. Pukul 21 kita akan beralih di program berikutnya pendengar. Akan ada Ruang Rindu untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.